adalah ayat yang memang sangat luar biasa kalau kita paham ya dari sisi ilmu mantik. Yang pertama, ayat yang pertama itu yaitu ayat yang ayat yang al-ayatul ula, ayat yang pertama yaitu kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu bermakna ta'allama ahammiyatal qiraah ka'asasi lil ma'rifah. Jadi ayat yang pertama ini adalah ayat yang mengajarkan pentingnya membaca sebagai dasar daripada pengetahuan. Jadi ayat yang pertama, kalau ingin mendapatkan pengetahuan, itu yang membaca. Ya, ayat yang pertama ini. Jadi ayat pertama itu pentingnya membaca keasasi lil ma'rifah sebagai dasar atau pondasi untuk mendapatkan pengetahuan. Jadi membaca. Jadi ayat ini memang sangat tertib, gitu. Sangat tertib bagaimana kita sebagai manusia dituntun bagaimana cara mendapatkan ilmu pengetahuan itu. Jadi dimulai ayat pertama ini yaitu perintah untuk membaca keasasin lil ma'rifah sebagai pondasi untuk mendapatkan pengetahuan. Yang kedua, ayat yang kedua yaitu al-ayatus tsaniyah. Ayat yang kedua yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Jadi kalau yang pertama Iqra, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq dengan menyebut nama Tuhan. Kemudian yang kedua, ayat yang kedua khalaqal insana min 'alaq. Dia menciptakan manusia dari alam. Ini penting ya. Apa maknanya? Yaitu takshifu an amaliyatil khalqil awal lil insan min nutfah. Ayat ini mengungkapkan tentang proses penciptaan awal bagi manusia yaitu dari nutfah. Jadi ayat ini menceritakan bagaimana manusia itu diciptakan dari nutfah. Jadi dasarnya dari sisi ilmu logika, ilmu mantik, maka maka ayat ini mengandung hadhil ayat, ayat ini mengandung makna anna amaliyat ta'allum, bahwasannya proses pembelajaran itu yajibu an tabda'a bifahmil asasiyat, bahwa proses belajar itu harus dimulai dengan yang dasar. Paham maksudnya? Ayat ini tuh menerangkan Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Berarti kan dari dasarnya. Dari dasarnya. Maka ayat ini mengajarkan kalau mau belajar, itu katanya, jadi anna amaliyat ta'allum, bahwasannya proses belajar itu wajib dari dasarnya. Jangan langsung ujung. Jadi Mas Ari, jangan belajar terbangnya dulu. Itu maksudnya ini penting, itu makanya ini penting. Ini maksudnya penting. Ini kalau dikasihnya luar biasa ya ini ngajarin dia. Jadi kalau belajar jangan langsung belajar ilmu lain terbang dulu. Belajar baca dulu bagaimana belajar terbang. Ini namanya berpikir tertib. Gitu. Makanya ini. Jadi ayat ini tuh mengajarkan cara berpikir tertib, cara mendapatkan ilmu pengetahuan secara tertib. Jadi ayat pertama suruh baca, kemudian ayat berikutnya suruh belajar yang dasar dulu. Ya, gitu, ya. Jangan langsung belajar terbang dulu.
Pengen belajar, kepingin jalan di atas air. Ini jangan. Ini ayat ini sudah jelas ya, membaca. Kemudian yang kedua belajar dari dasarnya dulu. Pelajari asas-asasnya dulu. Itu kan luar biasa. Dari sinahwu luar biasa, dari sisi sor luar biasa, dari kajian ilmu mantik ternyata juga mengandung makna yang luar biasa. Yang membaca, yang pertama membaca, yang kedua belajar dari dasar. Amin. Yang berikutnya, al-ayatus tsalitsah, ayat yang ketiga yaitu Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu itu yang maha mulia, dan Tuhanmu itu yang paling mulia. Nah, ini penting, kita penting. Apa makna mantiknya? Apa makna mantiknya? Tu'akkidu, ayat ini menegaskan anna ta'allum, bahwasannya proses pembelajaran, proses belajar itu yajibu ayyatimma bitawaddu, bahwa proses belajar itu harus dilakukan dengan tawaddu, dengan rendah hati. Jadi Mas Ari kalau sudah bisa Iqra 5, itu harus tawaddu tetap. Ini makanya nggak boleh langsung sumber sombong, baru Iqra 1. Ini nggak boleh. Nggak boleh. Ya, ini nggak boleh. Ini makanya luar biasa ya ini. Jadi atukan anta'allum, bahwasanya belajar itu wajib ayyutimma bitawaddu, itu harus dilaksanakan dengan tawaddu. Wa ittiba'i tawjihillah, yaitu dan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, wa tawjihi al-muallim shalih, wa tawjihil muallim as-shalih wa daqiq. Jadi proses belajar itu wajib dilaksanakan dengan rendah hati, yaitu dengan mencari petunjuk Allah dan juga mengikuti bimbingan daripada muallim yang soleh dan tepat. Nah, itu. Jadi intinya ini, kenapa? Lihat kata-katanya, Iqra, bacalah. Tapi kemudian dipenggal ini, Iqra wa rabbukal akram, dan Tuhanmu itu yang paling mulia. Walaupun kamu sudah baca, dapat pengetahuan, wa rabbuka, Tuhanmu itu paling mulia, jangan sombong. Nah gini dulu, makanya penting. Jadi yang pertama tadi, ayat pertama baca. Dan teman-teman, yang kedua belajar yang paling dasar. Yang ketiga tetap rendah hati dan cari bimbingan. Jangan habis sudah Iqra 5 langsung belajar mentafsirkan. langsung ngaji tafsir. Kami berdua debat nih. Nah ini Teras lagi. Jadi tawaddu dan harus dan bimbingan gitu ya. Jadi kalau ilmu alatnya belum lengkap, ya langsung jangan ngaji tafsir. Saya belajar jadi guru tafsir gitu. Langsung jadi guru tafsir gitu kan. Nah, ini harus dikuasai ilmu alatnya dulu ya. Oke. Yang ketiga, ini luar biasa urutan ini tertib bagaimana cara mendapatkan ilmu pengetahuan. Yang ketiga. Lihat ayat yang keempat. Al-ayatul rabi. Ayat yang keempat itu alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan dengan pena. Apa makna mantik? Makna logikanya. Gitu. Apa makna logikanya? Ta'allama, ia mengajarkan annahu, bahwasanya litashhil, dalam mempermudah amaliyati ta'allum, dalam mempermudah proses pembelajaran, yajibu ayyatimma, wajib untuk melaksanakan naklal ilmi, transfer ilmu itu min khilali adawati mithlil qalam. Jadi wajib melaksanakan transfer ilmu pengetahuan itu melalui alat seperti pena. Jadi maksudnya begini, belajar itu, jadi seorang guru, kita guru bagi siapapun, guru bagi diri kita, guru bagi anak-anak kita, guru bagi istri kita, guru bagi adik-adik kita dan keluarga kita. Nah, proses transfer ilmu itu kepada orang lain itu
wajib pakai alat biar dia paham. Ya. Jadi untuk mempermudah pengetahuan wajib pakai alat agar dia paham. Nah, ini makanya kita pakai biar kedengeran. Gitu kan. Pakai buku gitu kan biar bisa baca gitu kan. Nah ini jadi kita dapat yang pertama membaca, yang kedua tadi belajar dari dasar, yang ketiga tawadhu, yang keempat kalau perlu pakai alat biar tambah paham. Akhirnya yang kelima dipungkasi dengan ayat yang terakhir, al-ayatul akhirah allamal insana ma lam ya'lam. Akhirnya dengan seperti itu dia mengajarkan manusia dari sesuatu yang dia tidak ketahui. Nah, yang terakhir setelah membaca, kemudian belajar dari dasar, kemudian tetap tawadhu, belajar dari guru yang betul, kemudian kalau perlu pakai alat, insya Allah asalnya kita nggak tahu, kita akan jadi tahu. Nah, inilah luar biasanya surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai dengan ayat 5. Nah, mudah-mudahan kita bisa mentadabburi. Amin ya Allah ya Rahmannya Karim. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir